Halo warga pecinta KDM. Beberapa hari yang lalu lagi rame di media sosial di mana ada TikTokers yang membahas atau yang mengatakan bahwa KDM atau Kang Deddy Mulyadi itu bukan titisan dari Siliwangi, bukan titisan dari Prabu Siliwangi. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih definisi daripada Siliwangi itu sendiri? Apa definisi daripada Prabu Siliwangi? Apa pengertiannya? Jadi kalau saya perhatikan tuh ya, mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton videonya, bagi teman-teman orang Sunda ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, ada banyak orang yang keliru ya kalau saya perhatikan ya. Bahkan teman-teman saya itu ya, teman-teman saya itu kan banyak orang Sunda ya. Mereka bahkan keliru mengartikan pengertian daripada Siliwangi itu sendiri. Ya, mereka menganggap bahwa Siliwangi itu adalah semacam raja-raja seperti Raja Jogja misalnya, Hamengkuwono misalnya. Mereka menganggap seperti itu, padahal ini dua hal yang berbeda. Siliwangi itu dengan Hamengkuwono itu dua hal yang berbeda. Jadi banyak teman-teman saya itu orang Sunda, ya orang Jawa Barat itu berpikir bahwa Siliwangi itu atau Prabu Siliwangi itu sama seperti Kesultanan Jogja. Itu udah hal yang berbeda ya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah Kang Deddy Mulya ini layak disebut titisan daripada Prabu Siliwangi? Menurut saya pribadi, sangat-sangat layak. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa saya mengatakan bahwa Kang Deddy Mulya ini sangat-sangat layak jadi titisan Prabu Siliwangi? Apa alasannya? Ada satu alasan yang bikin saya sangat-sangat tercengang gitu. Ya, setelah saya riset, setelah saya teliti, ada satu alasan yang bikin saya tercengang. Kenapa Kang Deddy Mulya itu disebut sebagai titisan Raja Prabu Siliwangi? Sebelum kita bahas lebih lanjut, apakah KDM itu titisan Siliwangi atau tidak? Apakah KDM itu cocok disebut titisan Prabu Siliwangi? Jadi kita akan mendefinisikan dulu apa itu pengertian daripada Prabu Siliwangi. Apa definisi daripada Siliwangi? Siliwangi itu artinya sili itu berganti, wangi itu harum. Artinya ya kalau kita terjemahkan secara harfiah ke bahasa Indonesia itu artinya seorang raja yang namanya harum, yang berwibawa, yang bijaksana, yang bisa mensejahterakan masyarakat Sunda atau orang-orang Jawa Barat. Itu pengertian daripada Siliwangi. Nah, Siliwangi ini berbeda dengan raja-raja yang ada di Jawa seperti Hamengkuwono misalnya. Jadi Raja Sultan sekarang di Jogja itu kan Hamengkuwono ke-10 ya kalau nggak salah ya. Jadi ada Hamengkuwono pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-10 ya. Atau Sisingamangaraja pertama, kedua, ketiga, sampai terakhir Sisingamangaraja ke-12. Nah, ini berbeda dengan Siliwangi. Siliwangi itu brand. Siliwangi itu tidak sama seperti Hamengkuwono I, Hamengkuwono II, enggak seperti itu. Jadi nggak ada hubungan pertalian darah. Ya kalau misalnya nih ada orang yang mengatakan bahwa KDM itu adalah titisan daripada Prabu Siliwangi, ya sah-sah aja, nggak jadi masalah. Karena apa? Karena Prabu Siliwangi itu bukan berdasarkan darah, bukan berdasarkan keturunan, tapi brand. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Kang Deddy Mulya itu termasuk bagian daripada brand titisan Prabu Siliwangi? Menurut saya pribadi, sangat, 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 sangat cocok disebut sebagai titisan Prabu Siliwangi. Apa alasannya? Apa ciri-ciri daripada titisan Prabu Siliwangi? Yang pertama itu sangat bijaksana. Apakah Kang Deddy Mulya itu pemimpin yang sangat bijaksana? Yep, benar banget. Sangat-sangat bijaksana. Kang Deddy Mulya itu pemimpin yang tidak takut dimusuhi, tidak takut berbeda. Sehingga apa? Sehingga kebijakan-kebijakannya itu seringkali kontroversi. Ya, bahkan Kang Deddy Mulya itu ya tidak takut kalau disebut sebagai gubernur konten, gubernur klinik, ya, kemudian pemimpin yang pro terhadap Sunda Wiwitan lah sebagainya, nggak peduli ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu sangat-sangat teguh pendiriannya, nggak takut dimusuhi gitu, nggak takut tampil beda. Sehingga apa? Sehingga dia sangat-sangat otentik ya. Jadi ciri-ciri daripada pemimpin yang sangat bijaksana itu otentik, berbeda, nggak mengikuti arus gitu ya. Kalau saya perhatikan Kang Deddy Mulya itu nggak mengikuti arus. Dia punya karakter tersendiri gitu. Dia punya gaya kepemimpinan tersendiri, nggak meniru orang lain ya. Nggak meniru Pak Prabowo, nggak meniru Soeharto, nggak meniru Soekarno, nggak meniru Pak Habibie, nggak. Dia punya gaya tersendiri. Dan kalau saya perhatikan tuh ya,
ciri-ciri daripada Kang Deddy Mulyadi ini ya, kalau memimpin itu ciri yang kedua itu, yang ada miripnya dengan titisan Prabu Siliwangi itu, dia sangat-sangat pro terhadap rakyat. Tapi rakyat yang jujur ya, bukan rakyat yang bohong ya. Kalau rakyat yang bohong dia pasti marah. Jadi orang yang jujur ya, orang yang sangat-sangat baik misalnya, dia sangat-sangat membantu guys ya kalau saya perhatikan ya. Apalagi janda-janda tua ya, apalagi sudah berumur ya, dia sangat-sangat perhatian. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena sebenarnya ada sejarahnya itu guys ya, ada sejarah panjang kenapa Kang Deddy Mulyadi itu sangat suka membantu masyarakat. Jadi ceritanya secara simpel ya, ceritanya itu Kang Deddy Mulyadi ini kan punya seorang ibu yang pernah menderita penyakit pikun, guys. Kenapa Kang Deddy Mulyadi ini punya seorang ibu yang pikun? Karena apa? Karena dulu waktu masih muda sering menahan lapar. Nah, karena sering menahan lapar, ya nggak punya duit, ya. Karena dulu Kang Deddy Mulyadi itu sangat miskin, ya. Bahkan beli ikan juga susah, beli nasi juga suka, ya. Beli beras juga nggak bisa gitu ya. Sehingga ya orang tua daripada Kang Deddy Mulyadi atau almarhumah ibunda Kang Deddy Mulyadi itu menderita penyakit pikun. Jadi kalau Kang Deddy Mulyadi itu ngobrol sama ibundanya harus lama gitu ya, harus perkenalan gitu ya, biar keingat kembali gitu. Nah, ketika ibunda daripada Kang Deddy Mulyadi, almarhumah Teh Karsiti, nah ketika ibunda daripada KDM ini meninggal, dia berjanji di batu nisan atau di kuburan daripada ibunda daripada KDM. Dia bersumpah dan berjanji kepada almarhumah ibundanya, tidak akan ada lagi orang yang kelaparan di Jawa Barat. Tidak akan ada lagi orang yang seperti ibundanya karena menahan lapar ya, sehingga penyakit pikun gitu. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu mengetahui penyakit ibundanya itu setelah dia wakil bupati guys. Dia juga mengetahui dari dokter. Orang tuanya nggak pernah curhat gitu. Ibundanya nggak pernah curhat karena Kang Deddy Mulyadi sangat dekat dengan ibundanya. Dia memanggil ibundanya dengan Umi ya. Jadi kalau ditanya, Umi kenapa nggak makan? Ya udah makan aja, sok aja. Makan duluan aja nggak apa-apa gitu. Tujuannya apa? Biar anak-anaknya makan dan ibundanya menahan lapar ya. Jadi kalau ibundanya misalnya nih malam-malam nih ya, kelaparan gitu ya, nggak punya nasi gitu ya, nggak punya beras ya. Karena apa? Karena mementingkan kepentingan ibundanya. Biasanya ibunda daripada KDM ini, almarhumah Ibu Karsiti ini, biasanya dia menyibukkan diri dengan lipat baju ya, kemudian minum air gitu ya. Biar apa? Biar nggak terlalu lapar-lapar banget gitu. Pokoknya menyibukkan diri gitu. Ya selalu puasa tiap hari gitu ya. Puasa itu ya bukan karena puasa seperti biasa gitu ya, tapi karena keadaan gitu, dipaksa puasa. Sehingga ibunda daripada Kang Deddy Mulyadi ini menahan lapar ya, dan terjadi yang namanya penyakit pikun akut ya. Sehingga Kang Deddy Mulyadi ini bersumpah, dia berjanji akan menuntaskan yang namanya kemiskinan. Gak ada lagi seperti ibunda daripada KDM ini. Orang-orang Jawa Barat itu nggak boleh lagi yang namanya kelaparan. Itu ya janji daripada Kang Deddy Mulyadi. Itu sebenarnya bukan motif politik ya. Makanya Kang Deddy Mulyadi ini tiap hari itu bekerja terus itu tanpa henti. Karena apa? Karena dia punya janji terhadap ibunya. Bukan janji terhadap politik ya, tapi janji terhadap ibunya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan ya, Kang Deddy Mulyadi itu kan kerja itu sangat luar biasa, gercep ya, satset langsung selesai. Karena apa? Karena janjinya kepada ibunya, bukan kepada negara ya. Ya berjanji juga sama negara, tapi yang lebih kuat itu sebenarnya janji terhadap personal, yaitu terhadap ibundanya. Kemudian contoh selanjutnya misalnya, kalau saya perhatikan tuh ciri-ciri daripada Kang Deddy Mulyadi ini cocok jadi titisan daripada Prabu Siliwangi. Ya, selanjutnya itu karena Kang Deddy Mulyadi itu sangat jujur ya. Jadi ya Prabu Siliwangi itu sangat jujur guys. Pemimpin yang sangat jujur, tidak pernah yang namanya ya main perempuan, nggak pernah simpenan, nggak punya ani-ani gitu ya. Kemudian nggak punya yang namanya selingkuhan gitu ya, nggak punya wanita lain simpanan gitu, nggak seperti itu. Sangat setia dengan istrinya. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini salah satu pemimpin yang sangat setia dengan pasangannya atau istrinya. Siliwangi juga seperti itu ya. Prabu Siliwangi ya, biasa disebut dengan Sri Paduka.
Kenapa namanya ada Sri? Karena sebenarnya kalau boleh jujur ya, tradisi orang, Sunda itu atau orang Jawa Barat itu sangat-sangat dekat dengan tradisi India, guys. Makanya gapura di Gedung Sate itu agak mirip seperti ornamen-ornamen Hinduisme kan. Sebenarnya kalau boleh jujur ya tradisi dari orang Sunda itu ya mirip banget dengan yang namanya tradisi orang Hindu, guys. Cuman warga Sunda sekarang ini ya atau orang-orang Jawa Barat itu ya sudah mulai meninggalkan yang namanya tradisi-tradisi atau sejarah-sejarah leluhurnya ya. Bahkan ya saya tuh sering ketemu dengan oknum-oknum orang Jawa Barat atau orang-orang Sunda itu yang tidak mengerti apa itu Sunda Wiwitan ya, apa itu sejarah Sunda ya, kemudian siapa itu Prabu Siliwangi, enggak, mereka tidak paham itu ya. Saya tidak mengatakan semuanya ya, tapi rata-rata nggak paham gitu. Bahkan ada kesalahpahaman bahwa ya Prabu Siliwangi itu dianggap sebagai titisan atau keturunan berdasarkan darah gitu atau keluarga. Enggak, itu brand, guys. Jadi kalau ada orang yang seperti Prabu Siliwangi ya sangat-sangat bijaksana, jujur ya, bisa mensejahterakan masyarakat Jawa Barat. Nah, itu tuh Prabu Siliwangi. Jadi ada semacam kesalahpahaman ya, karena saya perhatikan komentar-komentar di TikTok ya akhir-akhir ini ada yang berpikir bahwa Prabu Siliwangi itu harus punya keturunan gitu ya, satu darah gitu, nggak seperti itu, guys, ya. Jadi Kang Deddy Mulya itu sangat cocok disebut sebagai titisan Prabu Siliwangi. Apalagi ya, eee, contoh lain misalnya, kenapa Kang Deddy Mulya itu sangat cocok disebut sebagai titisan Prabu Siliwangi. Contoh lainnya tuh karena Kang Deddy Mulya itu sangat 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 setia dengan ucapannya. Jadi dia tidak pernah, mengingkari apa yang diucapkan. Kalau dia mengatakan A, ya A. Kalau dia katakan B, B gitu. Nggak pernah yang namanya labil gitu, pelin-pelan ya. Dia pemimpin yang sangat-sangat tegas sekali ya. Kemudian dia mencintai yang namanya budaya. Jadi Prabu Siliwangi itu sangat mencintai yang namanya budaya. Walaupun ya budaya atau tradisi saat itu ya agak mirip seperti tradisi Hindu ya. Karena budaya orang Sunda dengan orang Bali itu kan beda tipis, guys, 11-12. Makanya Bali itu sering disebut dengan Sunda kecil. Karena apa? Karena tradisinya sama gitu ya. Nggak terlalu jauh gitu ya. Menggunakan penutup kepala seperti ini ya. Ada banyak kemiripan. Sehingga orang Bali dengan orang Sunda itu ya. Orang Sunda yang Sunda Witan maksudnya ya. Sangat-sangat cepet ya nyambungnya. Karena apa? Karena ada banyak kemiripan gitu. Ya, bahkan dewa-dewanya juga ada banyak yang mirip ya. Cuman perbedaannya cuman dikit-dikit doang ya. Ada samaan yang sangat-sangat signifikan ya. Kemudian apalagi ciri-ciri daripada titisan Prabu Siliwangi? Ya, ciri yang selanjutnya itu Kang Deddy Mulya itu sangat 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 luar biasa dalam memimpin. Dia sangat berani ya. Jadi ciri daripada Prabu Siliwangi itu berani. Kang Deddy Mulya itu sangat-sangat berani. Ya, berani mengambil keputusan, berani mengambil kebijakan yang bertentangan dengan pemikiran orang pada umumnya gitu. Ada banyak kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulya itu yang sangat-sangat kontroversi seperti ya membawa anak ke Barak ya, kemudian Poe Seribu ya, ada banyak ya. Kemudian ya pengaduan, ada pos pengaduan di Lembur Pakuan ya. Pokoknya sangat-sangat luar biasa ya kepemimpinan daripada Kang Deddy Mulya ya sangat-sangat sangat diminati oleh masyarakat gitu ya. Jadi menurut saya pribadi sangat-sangat cocok ya Kang Deddy Mulya ini sebagai titisan daripada Prabu Siliwangi. Namun ada satu kelemahan daripada orang Sunda kalau saya perhatikan. Apa itu? Nggak semua tapi ya. Ya katakanlah ini oknum ya. Jadi gini, guys, kalau saya perhatikan tuh ya orang Jawa Barat itu atau orang Sunda itu sangat berharap pada pemimpinnya. Bukan berarti saya mengatakan nggak boleh berharap ya, tapi ya ada semacam Cinderella kompleks ya atau Cinderella sindrom ya. Artinya gini, kita itu sangat mendambakan yang namanya seorang pangeran gitu ya, seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Tapi ya saya kasih tahu ya, guys, ya, nggak ada suatu negara itu bisa menjadi negara maju atau suatu daerah itu bisa maju hanya bermodalkan pemimpinnya, nggak bisa. Jadi masyarakat dengan pemimpin itu harus bersinergi, harus ada kerjasama gitu. Artinya gini, nggak boleh cuman Kang Deddy Mulya itu bersih, ya, Kang Deddy Mulya itu jujur, ya,
dia buang sampah pada tempatnya, sementara masyarakatnya itu nggak jujur ya, buang sampah sembarangan ya, kemudian banyak pungli ya, banyak orang yang nggak jujur, nggak bisa, kita nggak bisa maju seperti itu, guys. Jadi harus bersinergi gitu ya, harus kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah gitu. Kalau gubernurnya bagus, masyarakatnya bagus, maka akan terjadi kemajuan. Tapi kalau gubernurnya bagus, ya kemudian masyarakatnya nggak bagus, nggak bakal maju, guys. Sama seperti yang terjadi di Bandung ya. Jadi di Bandung itu ada penumpukan sampah di salah satu pasar, pasar Cariung kalau nggak salah ya. Caringin ya, pasar Caringin yang ada di Bandung. Nah, waktu dibersihkan sama Kang Muladi ya, pernah itu ya sampah itu dibersihkan ya. Bersih itu ya sampahnya. Lalu beberapa bulan kemudian sampahnya numpuk lagi gitu. Jadi itu artinya saatnya ganti rakyat, bukan ganti gubernur ya. Jadi nggak boleh kita membiarkan pejabat itu bekerja sendirian, nggak boleh. Harus bersinergi gitu antara pemimpin dengan masyarakat gitu. Kalau Kang Deddy Mulyadi bagus, ya kemudian masyarakatnya juga bagus, itu sangat luar biasa, kombinasi yang sangat luar biasa. Tapi kalau Kang Deddy Mulyadi bagus, tapi masyarakatnya nggak bagus, nggak bakal maju. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, banyak warga Sunda atau orang-orang Sunda itu yang menderita yang namanya Cinderella Complex atau Cinderella Syndrome. Artinya Cinderella itu pengen dipersunting oleh pangeran yang pakai kuda warna putih. Jadi nggak ada action gitu ya, nggak berusaha. Dia pengen dikasih gratis-gratis gitu ya, subsidi-subsidi dan lain sebagainya. Kita hanya berharap pada pemimpin semuanya yang melengkapi. Nggak bisa, nggak bisa guys. Harus ada kerjasama. Ya, kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah. Nggak bisa kita cuma santuy-santuy gitu, lalu dapat duit gitu. Nggak bisa seperti itu guys. Jadi sebenarnya titisan Siliwangi atau Prabu Siliwangi ini ada di Jawa guys. Apa itu? Satrio Peninggit. Jadi Satrio Peninggit itu gelar guys, bukan keturunan berdasarkan darah gitu ya, berdasarkan keluarga, bukan, itu gelar, brand ya. Jadi Satrio Peninggit itu bisa aja disematkan pada KDM, karena apa? Karena itu kan brand. Satrio Peninggit itu adalah pemimpin yang sangat bijaksana, berani ya, jujur ya, nggak punya selingkuhan gitu ya, nggak punya ani-ani gitu ya, nggak punya simpanan artis gitu ya, nggak seperti itu, nggak korupsi, nggak. Ya, jadi sangat cocok menurut saya pribadi, Kang Deddy Mulyadi itu sangat cocok disebut sebagai titisan Prabu Siliwangi dan Satrio Peninggit. Menurut kalian gimana? Tapi gini ya guys ya, saya tidak hanya memuja-muji Kang Deddy Mulyadi. Ada kelemahan daripada Kang Deddy Mulyadi kalau saya perhatikan. Apa itu? Korupsi terbalik. Dan yang mengatakan pertama kali ini bukan saya guys, yaitu Guru Gembul. Jadi Guru Gembul juga pernah mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini sebenarnya korupsi. KDM ini sebenarnya korupsi. Korupsi terbalik. Artinya yang korupsi itu masyarakat, bukan dia. Jadi dia pribadi, duit KDM itu dikorupsi oleh masyarakat gitu. Kalau dia memberikan bantuan itu biasanya kan, oh ini duit pribadi saya. Ya walaupun ya misalnya nih, kadang-kala Kang Deddy Mulyadi mengatakan, oh ini bantuan dari negara. Tapi kalau saya perhatikan sejauh ini dia ngasih duit ke orang itu, ya mereka mengatakan bahwa ini bantuan daripada gubernur pribadi, bukan dari negara gitu ya. Kang Deddy Mulyadi biasa mengatakan seperti itu, ini duit saya pribadi, ini duit dari AdSense, ini duit dari YouTube gitu. Nah, ini namanya korupsi terbalik. Ini sangat berbahaya sekali, guys. Ini akan menciptakan masyarakat yang menderita Cinderella kompleks. Itu kalau saya perhatikan. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya pecinta KDM. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan pantun, guys. Jalan-jalan ke Lumbur Pakuan. Siangnya beli lemper. Jangan ngaku fans KDM kalau masih buang sampah sembarangan. Bye-bye.